1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan pencapaian dan tantangan besar yang menyiratkan perjalanan yang sangat dinamis dan penuh kontradiksi. Secara makro, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan 5,12% dan mengendalikan inflasi sekitar 2,65%. Program sosial seperti makan bergizi gratis menunjukkan niat kuat untuk menjawab masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraan. Namun, di balik angka-angka tersebut, kritik tajam menyoroti celah dan potensi bahaya dalam berbagai aspek kebijakan pemerintah. Pertama-tama, perihal lingkungan hidup, kebijakan alih fungsi 20 juta hektar hutan untuk swasembada pangan dan energi adalah langkah kontroversial yang membuka luka lama pembangunan ekstraktif di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan habitat alami, tetapi juga berisiko menimbulkan bencana ekologis seperti kebakaran hutan, kabut asap, dan jangka panjangnya merugikan masyarakat adat dan lokal yang sangat bergantung pada hutan. Pendekatan militerisme dalam pelaksanaan kebijakan ini yang mengikut-sertakan Kementerian Pertahanan dan TNI menimbulkan kekhawatiran serius terkait penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menunjukkan arah pemerintahan yang menghadirkan risiko represivitas yang dapat melemahkan demokrasi dan ruang sipil di Indonesia. Di ranah ekonomi, ambisi pertumbuhan 8% terkesan terlalu optimistik, terutama dalam konteks kondisi ekonomi global dan domestik yang bergejolak. Banyak sektor padat karya justru mengalami pelemahan dengan hilangnya puluhan ribu pekerjaan, sementara kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN dinilai regresif dan memberatkan rakyat kelas bawah dan menengah. Hilirisasi yang diusung lebih banyak berfokus pada olahan primer, belum mampu mengatasi persoalan deindustrialisasi dan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial serius, seperti pencemaran udara dan kecelakaan kerja. Ketimpangan ekonomi dikhawatirkan makin melebar karena distribusi manfaat pembangunan yang timpang dan cenderung menguntungkan oligarki serta segelintir elit pengelola sumber daya alam. Selain itu, aspek demokrasi dan hak asasi manusia mengalami tekanan nyata. Pemerintahan Prabowo Gibran menghadapi tudingan mengintervensi proses pilkada yang seharusnya independen serta membatasi ruang kebebasan sipil melalui tindakan represif dan kriminalisasi aktivis. Pernyataan-pernyataan kontroversial tentang pengampunan koruptor dan wacana pengurangan pilkada langsung semakin memperkuat keraguan publik atas komitmen pemerintah terhadap penghormatan demokrasi dan penegakan hukum yang adil. Ada kecenderungan pergeseran menuju pemerintahan yang lebih otoriter, dengan mengekang ruang partisipasi masyarakat sipil dan kontrol transparansi. Dalam politik luar negeri, langkah bergabung ke BRICS dan penguatan kerja sama dengan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat merefleksikan ambisi Indonesia menjadi pemain global yang lebih berpengaruh. Namun, ini juga membawa risiko geopolitik yang harus diwaspadai, seperti potensi kehilangan kemandirian strategis dan ketergantungan yang berlebihan pada kekuatan asing, terutama dalam isu-isu sensitif seperti Laut Cina Selatan. Secara keseluruhan, narasi tentang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah cerminan perjalanan yang ambivalen. Ada upaya membangun program sosial dan menjaga stabilitas makro, namun dibayangi oleh kebijakan ekstraktif yang merusak lingkungan, pendekatan militeristik yang mengekang kebebasan sipil, ketimpangan yang memperlebar kesenjangan ekonomi, serta risiko melemahnya demokrasi di Indonesia. Tahun-tahun mendatang menuntut perbaikan serius, transparansi dan keberpihakan nyata pada rakyat, dan lingkungan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang mengancam masa depan bangsa. Pemerintah harus membuka ruang dialog lebih luas, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan ekologis,
serta memperkuat institusi demokrasi untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Beri komentar Anda perihal dengan kerja-kerja pemerintahan Prabowo Subianto dalam setahun pertamanya. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan untuk itu, dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya. Saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk
tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat, atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian.